Baik, pada video ini saya akan membahas tentang gangguan kepribadian paranoid, di mana dari gangguan kepribadian paranoid itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, definisi. Yang kedua, kriteria diagnosa berdasarkan DSM. Yang ketiga, perspektif teoritis. Yang keempat, perspektif penanganan. Dan yang terakhir, yakni contoh kasus. Yang pertama, yakni definisi. Definisi dari gangguan kepribadian paranoid adalah pola ketidakpercayaan yang meresap dan kecurigaan terhadap orang lain sehingga motif mereka ditafsirkan sebagai jahat. Oke, dari sini kita dapat melihat bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian paranoid, ketika mereka melihat orang lain, mereka cenderung merasa curiga dan bahkan melihat orang itu sebagai orang yang akan berbuat jahat kepada dirinya. Kriteria diagnosa berdasarkan DSM, di mana di dalam kriteria tersebut terdapat 7 poin. Yang pertama, tanpa dasar yang cukup menganggap bahwa orang lain mengeksploitasi, melukai, atau menipu dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi, dia menganggap orang lain nantinya akan berbuat buruk atau berbuat jahat kepadanya. Poin kedua, disibukkan dengan keraguan yang tidak dapat dibenarkan tentang kesetiaan atau kepercayaan teman atau rekan. Oke, di sini dia ragu untuk percaya kepada rekan atau temannya. Untuk poin yang ketiga, enggan untuk curhat kepada orang lain karena ketakutan yang tidak beralasan bahwa informasi akan digunakan secara jahat terhadapnya. Di sini, dia enggan curhat kepada orang lain. Kenapa? Karena ditakutkan apa yang ia ceritakan nanti akan dijadikan sebagai senjata untuk menyerang dirinya. Poin 4, membaca makna merendahkan atau mengancam tersembunyi menjadi komentar atau peristiwa zina. Nah, di sini dia menganggap orang lain seperti merendahkan dirinya. Untuk poin yang kelima, terus-menerus menyimpan dendam. Nah, dia akan terus-menerus menyimpan dendam kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepadanya. Misalnya, tidak mengampuni penghinaan, cedera, atau penghinaan. Poin keenam, persepsi menyerang karakter atau reputasinya yang tidak terlihat oleh orang lain dan cepat bereaksi dengan marah atau melakukan serangan balik. Di sini, dia menganggap bahwa ketika reputasinya turun, itu disebabkan oleh orang lain. Bahkan ketika reputasinya turun, dia tidak segan-segan akan melakukan serangan balik kepada orang lain yang dianggap telah menurunkan reputasinya. Untuk poin yang terakhir, yakni yang poin 7, dia memiliki kecurigaan berulang tanpa pembenaran tentang kesetiaan pasangan atau seksual pasangan. Nah, di sini lagi-lagi mereka merasa curiga tentang kesetiaan dari pasangannya, tidak hanya sekali, bahkan berulang-ulang. Yang ketiga, perspektif teoritis. Di sini terdapat 2 perspektif, yakni dari teori psikodinamika dan teori kognitif. Menurut teori psikodinamika, gangguan ini merupakan mekanisme pertahanan ego berupa proyeksi, yaitu orang tersebut melihat orang lainlah yang mempunyai motif merusak dan negatif, bukan dirinya. Oke, jadi di sini dia menganggap bahwa dirinya lah yang baik dan semua orang yang ada di hadapannya maupun di dunia ini, dia menganggap bahwa semua orang itu buruk. Jadi seperti itu. Untuk yang kedua,
teori kognitif. Teori ini menganggap penderita gangguan ini sebagai orang yang menderita asumsi yang salah tentang dunia. Mereka tidak dapat membedakan antara orang lain mana yang membahayakan. Oleh karena itu, mereka harus selalu waspada. Jadi, di sini mereka cenderung memiliki asumsi yang salah tentang dunia, sehingga mereka tidak bisa membandingkan atau membedakan mana orang yang membahayakan, mana orang yang tidak membahayakan. Jadi seperti itu. Yang keempat, perspektif penanganan. Dalam menangani orang yang mengidap gangguan kepribadian paranoid dapat dilakukan dengan cara membangun aliansi yang bermakna antara klien dan terapis, sehingga langkah tersebut menjadi langkah penting yang pertama kali. Selanjutnya, para terapis mencoba untuk memberikan atmosfer yang kondusif untuk mengembangkan kepercayaan dari si klien itu sendiri kepada si terapis. Selanjutnya, para psikolog atau psikiater seringkali menggunakan terapi kognitif untuk menangkal asumsi keliru orang itu tentang orang lain dengan memfokuskan pada usaha mengubah keyakinannya bahwa semua orang pendengki dan tidak dapat dipercaya. Yang kelima atau yang terakhir, yakni contoh kasus gangguan kepribadian paranoid. Di sini saya mengambil contoh kasus dari Jack. Jack tumbuh di lingkungan masyarakat kelas menengah. Meskipun tidak mendapat masalah serius, semasa SMA ia memiliki reputasi suka bertengkar dengan guru dan teman-teman sekelasnya. Selepas SMA, ia mendaftar di sebuah perguruan tinggi setempat, tetapi keluar setelah 1 tahun kuliah. Prestasinya yang kurang baik di sekolah sebagian dapat diatribusikan kepada ketidakmampuannya untuk mempertanggungjawabkan nilai-nilai buruk yang diraihnya. Ia mulai mengembangkan teori-teori persekongkolan tentang teman-teman kuliah dan dosen-dosennya. Ia yakin mereka bersekongkol untuk membuat kuliahnya berantakan. Jack berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Tiap kali ia mengeluh bahwa pemilik perusahaan tempatnya bekerja memata-matai dirinya, baik di tempat kerja maupun di rumahnya. Pada umur 25 tahun dan bertolak belakang dengan harapan orang tuanya, ia pindah dari rumah orang tuanya ke sebuah kota kecil di luar negara bagian asalnya. Sayangnya, surat-surat yang setiap hari ditulisnya ke rumah membenarkan apa yang paling ditakuti orang tuanya. Ia semakin terokupasi dengan teori-teori tentang orang-orang yang bermaksud mencelakainya. Jack menghabiskan banyak waktu di depan komputer, mengeksplorasi situs-situs web, dan mengembangkan teori terelaborasi tentang bagaimana ia telah menjadi kelinci percobaan bagi berbagai penelitian masa kecilnya dulu. Surat-surat yang ditulisnya kepada orang tuanya mendeskripsikan keyakinannya bahwa para peneliti yang bekerja sama dengan CIA telah menjejalkan obat kepadanya ketika ia masih kanak-kanak dan menanamkan sesuatu yang memancarkan gelombang mikro ke dalam telinganya. Gelombang mikro ini diyakininya sebagai alat yang digunakan untuk mengembangkan kanker di dalam tubuhnya. Selama 2 tahun, ia semakin terokupasi dengan teori ini. Ia menulis surat kepada pihak-pihak yang berwenang, berusaha meyakinkan mereka bahwa ia sedang dibunuh secara perlahan-lahan. Setelah mengancam akan melukai beberapa administrator di kampusnya, orang tuanya dihubungi dan mereka membawa Jack ke seorang psikolog. Ia didiagnosis dengan gangguan kepribadian dan depresi berat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.